Kemudian disunahkan berkumur-kumur 3 kali ya, hingga batas kerongkongan, disertai dengan niat Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu Al-Quran dan untuk memperbanyak zikir kepadamu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kokoh, yakni La ilaha illallah di dunia dan akhirat. Maksudnya, jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perintah berkumur-kumur yang merupakan sunnah, yakni an Humrana anna Utsman radhiyallahu an da'a biwudu'in faghasala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa nahwa wudu'i. Artinya, dari Umran bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta seember air, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke hidung yang kita kenal dengan istinsyaq, dan mengeluarkannya dengan yang kita kenal dengan istinshaq. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanannya hingga sikut 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya hingga sikut 3 kali, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disunahkan pula untuk beristinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung 3 kali seraya berdoa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan wanginya surga, dan engkau redha atas diriku. Dan mengeluarkan air dari hidung yang disebut dengan istinthar dibarengi dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa min su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau busuk api neraka dan dari seburuk-buruk tempat tinggal. Perintah istinsyaq dan istinthar ini sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Humrana anna Utsman radhiyallahu an da'a bi wudu'in faghasala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yatawaddau nahwa wudu'i. Darah Umron bahwa Utsman radhiyallahu an meminta seember air, kemudian beliau mencuci kedua tapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya hingga siku 3 kali, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian rukun wudu yakni membasuh wajah yang disertai dengan niat, juga doa. Membasuh wajah batasannya adalah bagian atas kening tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Bagi yang punya jenggot tipis, maka wajib meratakan air ke bagian luar dan dalam jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka cukup bagian luarnya saja yang terkena air. Lebarnya dari bagian telinga kanan sampai bagian telinga kiri, semuanya harus dibasuh. Ketika membasuh muka, maka diwajibkan kita berniat, nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Bagi orang yang uzur atau sudah sepuh, selalu keluar air kencingnya yang kita sebut dengan daimul hadas, maka niatnya nawaitul wudu'a listibahatis shalah fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk kebolehan sholat karena fardu karena Allah Ta'ala. Bagi orang yang masih punya wudu, ingin memperbaharui wudunya, maka berniat nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Lalu berdoa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bikalimatika yawma taswadu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari putihnya wajah-wajah para wali-walimu, dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kalamu di hari hitamnya wajah-wajah musuh. Adapun perintah membasuh wajah, yakni surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikut, serta usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Adapun perintah niat yang diwajibkan ketika membasuh wajah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu bergantung kepada niat. Juga di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa'a
wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqamah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Adapun perintah menyela-nyela jenggot yang merupakan sunnah, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddo'a akhadha kaffa min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihiyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berwudu, beliau mengambil secukupnya air, kemudian membasuhnya sampai ke bawah dagu dan sampai kepada jenggotnya. Beliau bersabda, beginilah Tuhanku memerintahkanku. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Rukun wudu yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan hingga sikut sampai pertengahan lengan sebelah atas, karena sesungguhnya perhiasan di sorga nanti sampai di tempat-tempat yang terkena air wudu. Memang tidak ada aturan khusus cara membasuhnya. Boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku, atau sebaliknya dari siku ke ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan, membasuh tangan kanan terlebih dahulu, dilanjutkan tangan kiri. Ketika membasuh tangan kanan, berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Semoga engkau berikan kitabku dengan tangan kananku, dan hisablah diriku dengan hisab yang ringan. Ketika membasuh tangan kiri, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aw min wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemberianmu terhadap kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Perintah membasuh kedua tangan sampai sikut ini, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikut, serta usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Adapun perintah membasuh 3 kali atau mengusap 3 kali yang merupakan sunnah. Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu'i Farakul wudu'a talatan thumma qala hakadal wudu'u faman zada ala hada faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Ada seorang badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya tentang tata cara wudu. Rasul pun mengajarkan wudu itu 3 kali basuhannya. Kemudian beliau bersabda, seperti ini wudu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan zalim. Hadis riwayat Imam Nasai. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah, kita mengusap 3 kali. Adapun perintah menyela-nyela jari tangan yang merupakan sunnah, an Asimin ibni Laqid an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta
fa asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi. Dari Asim bin Lakit, dari ayahnya, Lakit namanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berwudu, ratakanlah wudu dan basahi sela-sela jari dengan air. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nasai dan Abi Dawud. Jadi jelas, menyela-nyela jari tangan hukumnya adalah sunnah. Dan perintah mendahulukan bagian kanan baru bagian kiri, itu yang merupakan termasuk sunnah. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian berpakaian dan berwudu, maka mulailah dari bagian-bagian kananmu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Jadi apabila kita akan melaksanakan, awalilah dengan bagian kanan, dilanjutkan bagian kiri. Disunahkan ketika berwudu adalku, yakni menggosokkan tangan, menggerakkan telapak tangan ke seluruh bagian yang dibasuh. Dalku ini bisa dilakukan sambil membasuh tangan atau setelahnya. Namun lebih baik dilakukan bersamaan dengan membasuh tangan. Perintah untuk menggosok-gosokkan atau adalku an Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bithulutsai muddin faja'ala yadluku dhira'ahu. Dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil seperti mud air yang digunakan untuk menggosokkan lengannya.